Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyoman Tri Astuti dengan nomor sambung 186602054. Saya dari program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 Kendari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi multinasional, penjabaran laporan keuangan entitas asing. Yang akan saya jelaskan yaitu bagaimana metode pengukuran kembali dan apa perbedaannya dengan metode translasi. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai contoh ilustrasi yang akan saya sajikan. Selamat menyaksikan. Jadi, dalam metode penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, ada dua metode yang digunakan, yaitu metode translasi dan juga metode pengukuran kembali. Jadi, yang dimaksud dengan metode translasi yaitu digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang lain yang berbeda dengan mata uang fungsionalnya. Kemudian, metode yang digunakan yaitu metode nilai tukar sekarang atau current rate methods. Yang kedua yaitu metode pengukuran kembali atau remeasurement. Ini digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsionalnya. Metode yang digunakan yaitu metode temporal atau temporal methods. Metode ini diterapkan dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama, entitas tunggal yang mencatat transaksinya dalam mata uang asing dan menyajikannya dalam mata uang fungsional. Yang kedua, entitas anak atau asosiasi atau cabang yang mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang lokal tempat beroperasi. Namun, mata uang fungsional sebenarnya sama dengan entitas induk atau investor atau pusat. Jadi, untuk melihat perbedaan dari kedua metode tadi, kita bisa melihat dalam tabel ini, yaitu jika dilihat dari pos-pos akun. Yang pertama, jika dilihat dari mata uang fungsional luar negeri, dalam proses translasi, unit menggunakan unit mata uang lokal. Sedangkan dalam proses pengukuran kembali menggunakan rupiah Indonesia. Kemudian metode yang digunakan dalam proses translasi menggunakan metode kurs sekarang. Sedangkan dalam proses pengukuran kembali menggunakan metode moneter atau non-moneter. Kemudian jika dilihat dari akun-akun laporan laba rugi, khususnya dalam pendapatan dan beban, dalam proses translasi menggunakan rata-rata tertimbang. Sedangkan dalam proses pengukuran kembali, kedua akun ini menggunakan kurs rata-rata tertimbang, kecuali pendapatan terkait dengan pos non-moneter yang menggunakan kurs historis. Kemudian dalam akun-akun neraca. Dalam akun-akun moneter dan akun-akun non-moneter dalam proses translasi menggunakan kurs sekarang. Demikian juga dengan proses pengukuran kembali. Kemudian dalam saldo laba, kedua metode ini sama-sama menggunakan saldo laba periode sebelumnya ditambah laba dikurangi dividen. Kemudian untuk melihat selisih kurs yang timbul dari proses, dalam proses translasi menggunakan selisih translasi dilakukan di ekuitas pemegang saham. Sedangkan dalam proses pengukuran kembali, keuntungan atau kerugian pengukuran kembali dimasukkan dalam laporan laba rugi periode berjalan. Kemudian perbedaan yang selanjutnya yaitu, dalam metode translasi, perlakuan akuntansinya yaitu sebagai berikut. Ketika dijabarkan dari mata uang fungsional ke mata uang asing, kurs yang digunakan tidak sama untuk masing-masing pos, sehingga menimbulkan selisih atas laporan keuangan hasil translasi. Selisih ini diakui sebagai penghasilan komprehensif lain di laporan keuangan hasil penjabaran. Kemudian, pos penyeimbang sisi debit dan kredit pada neraca saldo yang dijabarkan disebut penyesuaian penjabaran atau translation adjustment. Kemudian dalam metode pengukuran kembali, perlakuan akuntansinya yaitu ketika dijabarkan dari mata uang asing ke mata uang fungsional, kurs yang digunakan tidak sama untuk masing-masing pos, sehingga menimbulkan selisih atas laporan keuangan hasil translasi atau penjabaran. Selisih ini diakui sebagai keuntungan atau kerugian pengukuran kembali di dalam laporan laba rugi. Proses pengukuran kembali bagian laporan posisi keuangan dalam akun moneter dan moneter.
Yang dimaksud dengan akun moneter yaitu seperti kas, piutang, utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Kemudian yang masuk dalam akun non-moneter yaitu akun-akun yang nilainya tidak tetap dalam unit moneter. Jadi kesimpulannya, perbedaan dari metode translasi dan juga pengukuran kembali yaitu sebagai berikut. Jika LC sama dengan FC, maka metode yang digunakan adalah metode translasi. Sebaliknya, jika LC tidak sama dengan FC, maka metode yang digunakan yaitu pengukuran kembali. Jadi yang dimaksud dengan LC yaitu local currency atau mata uang lokal. Sedangkan yang dimaksud dengan FC yaitu functional currency atau mata uang fungsional. Baik, jadi untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh ilustrasi berikut ini. Jadi pada tanggal 1 Januari 2021, PT Induk yaitu perusahaan Indonesia membeli 100% saham yang beredar dari German Company, sebuah perusahaan yang berlokasi di Berlin seharga 660 juta rupiah. Harga tersebut lebih tinggi 60 juta dari nilai buku. Jadi selisih biaya perolehan di atas nilai buku dialokasikan ke paten yang diamortisasi selama 10 tahun. German Company mengelola pembukuan dan pencatatannya dalam euro untuk menyediakan laporan untuk pemerintah Jerman, sementara mata uang fungsionalnya adalah rupiah. Jadi hal inilah yang menyebabkan mengapa kita perlu melakukan metode pengukuran kembali. Kemudian pada tanggal 1 Oktober, entitas anak mengumumkan dan membayar dividen sebesar 6.250 euro. Bagian yang keempat, entitas anak menerima 42 juta dari transaksi dengan perusahaan Indonesia pada saat kurs 1 euro sebesar 12.000 rupiah. Entitas anak masih memiliki mata uang asing tersebut pada tanggal 31 Desember 2021. Kemudian di sini juga telah disajikan kurs spot langsung yang berlaku pada saat itu. Setelah itu, maka disajikanlah neraca saldo PT Induk dalam rupiah, sementara PT German Company dalam euro. Langkah selanjutnya yang perlu dikerjakan adalah kertas kerja untuk menjabarkan entitas anak luar negeri pada 1 Januari atau pada terjadinya akuisisi. Jadi neraca saldo ini, nominal neraca saldo diperoleh dari perkalian neraca saldo dikalikan 12.000. Itulah hasil dari 30 juta rupiah. Dan begitu juga selanjutnya sampai bagian akhir. Kemudian langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menghitung diferensial pada tanggal 1 Januari 2021. Jadi, pada tabel ini telah disajikan bagaimana cara-cara untuk memperoleh nilai dari diferensial, apakah terjadi adanya goodwill atau tidak. Kemudian di sini juga diperoleh kelebihan nilai wajar atas biaya perolehan dari aset teridentifikasi neto. Kemudian yang selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu melakukan ayat jurnal yang dibuat oleh PT Induk selama tahun 2021. Yang pertama, jurnal pembelian saham. Yang kedua, jurnal pencatatan investasi pada saham pada German Company. Yang ketiga yaitu jurnal untuk pengalokasian diferensial. Selanjutnya yaitu melakukan kertas kerja untuk laporan posisi keuangan konsolidasi pada tanggal akuisisi 100%. Pembelian pada harga di atas nilai buku. Jadi pada tabel ini kita tinggal memasukkan PT Induk dan PT German Company didapat dari neraca saldo, kemudian jurnal eliminasi, kita tinggal memasukkan akun-akun ini dari jurnal eliminasi yang telah dicatat sebelumnya, kemudian jurnal konsolidasi didapat dari penjumlahan atau pengurangan dari akun-akun sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu dilakukan pengukuran kembali neraca saldo entitas anak di luar negeri, mata uang fungsionalnya saat ini adalah rupiah. Jadi di sini kita sudah lihat bagaimana pengalian dari masing-masing akun. Jadi kurs yang digunakan pada masing-masing akun itu berbeda tergantung pada tanggal berapa atau pada kegiatan apa akun itu terjadi. Jadi kursnya pada setiap akun bisa berbeda-beda.
Kemudian langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh PT Induk yaitu mencatat ayat jurnal setelah proses konsolidasi. Yang pertama, mencatat dividen yang diterima dari entitas anak di luar negeri. Yang kedua, mencatat pengakuan penghasilan atau laba neto dari entitas anak di luar negeri. Kemudian yang selanjutnya, yaitu ayat jurnal yang perlu dilakukan oleh PT Induk setelah proses konsolidasi, yaitu yang pertama, laporan laba rugi. Di sini kita sudah melihat bagaimana laporan laba rugi yang terjadi selama tahun 20X1. Jadi dalam laporan posisi keuangan, sisa saldo yang ada pada 31 Desember yaitu sebesar 54 juta rupiah. Kemudian, jurnal yang perlu dilakukan yaitu untuk mencatat amortisasi paten untuk periode berjalan sebesar 66 juta yang didapat dari 500 euro dikalikan 12.000 rupiah dengan kurs historis. Kemudian yang selanjutnya yaitu dilakukan jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi ini dilakukan untuk mengeliminasi laba rugi dari entitas anak, untuk mengeliminasi saldo investasi awal periode, untuk mengalokasikan diferensial ke paten, dan untuk mengamortisasi paten. Langkah terakhir yang perlu dilakukan yaitu melakukan kertas kerja konsolidasi disiapkan setelah pengukuran kembali laporan asing pada 31 Desember 20X1. Jadi, dalam kertas kerja konsolidasi yang telah disajikan ini, keuntungan pengukuran kembali dimasukkan dalam laporan neraca saldo entitas anak di Jerman, karena sumber dari akun tersebut adalah pengukuran kembali terhadap akun entitas anak. Jadi dalam laporan laba rugi konsolidasi, akun keuntungan pengukuran kembali umumnya adalah penggantian kerugian terhadap akun kerugian transaksi mata uang asing. Dalam contoh ini menghasilkan keuntungan neto sebesar 3.500.000 yang didapat dari 10 juta rupiah dikurang 6.500.000. Keuntungan ini dilaporkan dalam bagian laba rugi dari laporan laba rugi. Proses konsolidasi yang tersisa identik dengan proses untuk entitas anak domestik. Catatan bahwa paten sebesar 54 juta yang ditampilkan pada laporan posisi keuangan konsolidasi adalah bagian yang belum diamortisasi dengan jumlah awal sebesar 60 juta yang didapat dari 60 juta rupiah dikurang 6 juta sama dengan 54 juta rupiah. Kemudian, alasan utama mengapa laba rugi entitas anak lebih tinggi sekitar 15% pada saat rupiah adalah mata uang fungsional sebesar 186.500 juta dibandingkan 162.500 juta dalam penjabaran adalah bahwa mata uang rupiah melemah terhadap euro Eropa selama tahun berjalan. Hal ini mengakibatkan keuntungan pengukuran kembali untuk entitas anak karena ia melakukan transaksi dalam mata uang yang menguat, yaitu euro, selama periode berjalan. Selain itu, beban pokok penjualan dan beban operasi entitas anak diukur kembali menggunakan kurs yang lebih rendah, yang mengakibatkan laba yang lebih tinggi. Baik, jadi demikianlah ilmu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.